bangkrut lama-lama bisnis kuliner lo kalau lo nggak ngerti soal HPP. HPP itu biaya total buat satu porsi produk lo. Mulai dari bahan baku, minyak, gas, kemasan, bahkan plastik dan tusuk gigi. Misal lo jual nasi goreng 20.000 dan lo kira HPP-nya cuma 8.000 karena hanya ayam, nasi, dan telur. Padahal kalau lo hitung benar, di situ ada gas, minyak, tisu, packaging. Itu bisa 11.000. Selisihnya 3.000. Cuma kalau lo jual 100 porsi, lo udah rugi 300.000. Jangan asal kasih harga murah. Lo harus hitung HPP lo dengan benar, baru sentuhin harga jual. Dan gue mau kasih tahu, cara ngitung HPP di bisnis kuliner itu beda-beda. Jangan samain di semua bisnis kuliner. Contoh, kalau lo main di nasi padang, catering, fried chicken, atau keripik kemasan, itu udah jelas rumus HPP-nya. Total bahan baku per porsi, ditambah biaya tenaga kerja per porsi, ditambah overhead per porsi, dikali 1 plus waste factor. Kenapa? Karena model bisnis lo produksi massal. Ada banyak faktor seperti waste, efisiensi tenaga kerja, dan biaya gas atau listrik yang harus dibagi rata per porsi. Tapi beda cerita kalau lo baru buka bisnis atau main di coffee shop. Lo belum punya volume produksi yang stabil, dan lo juga belum punya SDM yang tetap. Jadi cara ngitung HPP lo simpel. Total biaya bahan baku per porsi plus biaya kemasan. Udah itu dulu, jangan ribet. Oke, langsung aja gue kasih contoh. Ini contoh cara menghitung HPP bisnis coffee shop. Atau kalau teman-teman punya bisnis baru, bisa dicontoh ini ya. Datanya bisa teman-teman cari sendiri. Jadi kalau teman-teman belanja kopi, susu kental manis, susu UHT, nah itu teman-teman jangan lupa periksa Berapa berat atau kuantitas bahan yang teman-teman gunakan. di sini untuk ukuran dan harga, gua semuanya kira-kira. Jadi teman-teman gak usah berpatok sama harga ataupun berat yang gua kasih. Teman-teman bisa hitung sendiri. Oke, setelah udah dapat semua harga satu paknya, kita pecah lagi. Maksudnya dipecah lagi apa bang? Jadi kita harus tahu setiap mau buat satu es kopi, itu kita perlu berapa gram dari setiap masing-masing bahan yang kita gunakan. Dan jangan lupa juga teman-teman harus ngitung berapa harga per porsinya. Jadi 15 gram kopi itu harganya berapa. Di sini gua kasih contoh di 2050 sesuai hitung-hitungannya ya. Dan susu kental manis 800 juga seterusnya. Setelah teman-teman udah dapat harga per porsi dari tiap-tiap bahan, teman-teman bisa langsung jumlahkan semua bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Jangan lupa masukkan kemasan juga ya teman-teman. Karena ini akan sangat berpengaruh di jumlah HPP-nya. Habis ini gue bakal bahas juga cara ngitung HPP untuk bisnis catering yang cara penghitungannya beda. Bang, kenapa beda bang? Nih gue kasih tahu. Kalau teman-teman baru buka bisnis kopi dan sehari cuma terjual 2, misal modal untuk 2 cup kopi 14.000, terus ditambah gaji karyawan 80.000 per hari dan sewa tempat misal 80.000 juga. Itu semua dijumlahin udah 174.000 belum overhead cost lainnya. Terus dibagi 2, jadi HPP 1 cup kopi teman-teman 87.000. Kalau teman-teman di sini ada yang main di coffee shop dan belum terlalu rame, udah lebih baik gaji karyawan masukin ke beban gaji dan sewa tempat masukin ke beban sewa. Di sini gue mau ngambil margin keuntungan 50%. Buat teman-teman yang belum tahu, harga jual itu sama dengan HPP dikali 100% per 100% dikurang margin. Contoh cara menghitung HPP bisnis catering 100 porsi. Gua anggap teman-teman udah pada ngerti cara ngitung food cost yang sebelumnya udah gua kasih tahu. Jadi sekarang gua buat simpel aja. Contoh, bahan bakunya 800.000. Habis itu biaya tenaga kerja 3 orang ya kita bilang aja lah 240.000, seorangnya 80.000. Selanjutnya overhead cost. Contoh biaya overhead dalam bisnis kuliner itu sewa tempat, listrik, air, gas. Terus kalau misalkan punya admin ya gaji admin, supervisor, atau kasir. Ini yang tidak terlibat langsung dengan masak ya. Terus peralatan dapur yang habis pakai atau penyusutan alat, bahan pembersih dan perlengkapan umum, iklan atau promosi. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang langganan software kasir juga bisa dimasukin ke biaya overhead cost. Di sini gua masukin biaya overhead costnya 200.000 untuk sehari.
Terus buat waste factornya gue kasih 10%. Ini kayak misalkan bahan basi, busuk, dan rusak lah. Jadi rumus HPP untuk 100 porsi, teman-teman bisa jumlahin aja bahan baku, biaya tenaga kerja, plus biaya overhead. Habis itu dikaliin 1 ditambah waste factor. Karena ini untuk 100 porsi, jadi kita bagi 100. Fokus dulu ke validasi rasa dan value lo. Jangan baru buka warung kopi, tapi lo udah ngitung overhead kayak restoran bintang 5. Itu namanya bukan kerja cerdas, lo malah kerja goblok. Kalau ada yang mau lo tanyain, langsung aja lo tulis di kolom komentar.